terima kasih Pak Wali atas balancingnya tadi dari masukan-masukan Bapak Ibu sekalian yang hadir. Kalaupun tidak mendapatkan kesempatan bersuara hari ini, saya yakin jenengan tiap hari sudah tiktokan loh. Sama Pak Wali itu sudah tiktokan. Seakrab ini nggak mungkin ya kan? Nggak mungkin. Pak Muzaki aja belum pernah datang ke Malang Pusko Media hadir kok. Ya kan? Itu berarti sudah tiktokan bener. Jadi ini satu yang kita undang ini sebenarnya satu komunitas, ya, kan? Ya satu komunitas. Ya, ya. Nah, ini giliran Gusmat. Tugas tambahan. Monggo Bapak Dik. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan untuk kita semua. Bukan mati kalau tidak bilang merdeka. 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 Wali dan seluruh Pak Pur, luar biasa. Teman ini tadi saya sudah mendengar. Dewan itu sebenarnya sekarang lebih banyak mendengar. Dan kita segera eksekusi apa yang sudah bisa menjadi kewenangan kita. Forum ini luar biasa, jarang bisa mempertemukan wali kota dan ketua DPRD kalau tidak dilakukan oleh Malang Pusko Media dan NPD. Jadi intinya begini Bapak Ibu Bapak sekalian, masukan-masukan tadi Pak Wali juga sudah menyampaikan, kita ber 5 tahun ternyata nggak panjang. Saya 24 Agustus 2019 dilantik. Rasanya baru kemarin saya mendengar di TPS nama saya disebut untuk perolehan suara dan sekarang harus kampanye lagi. Kan nggak terasa ternyata waktu pendek, banyak hal sebenarnya yang belum berhasil kita lakukan, apalagi diperparah oleh situasi yang bukan hanya dialami oleh Kota Malang, Indonesia bahkan dunia, yaitu masalah pandemi COVID. Sehingga efektif sebenarnya kita baru berbuat ini baru di setahun setengah. Kalau Pak Wali mungkin di 3 tahun lah. Sehingga nanti kita harapkan di periode selanjutnya tetap ada perbaikan-perbaikan. Proses pemerintah pusat sebenarnya sudah mempersiapkan ini semua, di mana Pak Wali yang bukan diberhentikan sebenarnya, tapi memang sudah habis kontraknya. Kontraknya sudah habis 24 September pas itu selesai. Kemudian PJ kan sudah kita siapkan yang tidak boleh punya visi misi lagi. Di mana PJ ini sebenarnya hanyalah, lihat persyaratannya sudah kelihatan Pak, bahwa PJ ini adalah ASN aktif, tidak boleh pensiunan. Terus kemudian tidak boleh TNI Polri aktif, jelas aturannya. Nah ini melihat bahwa ini adalah sinergi sebenarnya keberlanjutan pemerintahan. Tidak boleh buat visi misi yang sudah disiapkan RPD-nya, rencana pembangunan daerah, oleh wali kota yang sekarang Pak Sudiadi dan TAPD sudah menyusun, hanya melanjutkan itu. Tapi di mana kewenangan Dewan? Jujur saya sampaikan di forum ini, kami tidak ikut menyusun RPD itu, karena itu adalah kewenangan dan wilayah eksekutif untuk menyiapkan. Kalau Dewan ikut-ikut di situ, nggak jadi nanti barang. Karena 45 Dewan itu otaknya sendiri-sendiri. Dan itu memang Kemendagri sudah menyampaikan bahwa itu adalah kewenangan eksekutif. Di mana peran Dewan? Ya pada saat pembahasan KUA PPAS, di 3 fungsi kami ini tetap toleran. Artinya RPD ini namanya rencana. Rencana kan belum pelaksanaan, belum program. Kalau belum matang, kalau Dewan menganggap itu merugikan masyarakat, ya sudah, kita tidak akan menyetujui itu, atau kita akan menyempurnakan. Disitulah peran Dewan nantinya. Jadi masih namanya RPD kan rencana pembangunan daerah. Namanya rencana kan belum tentu sesuatu, harus disahkan lewat rapat paripurna, yang di sana ada di dalamnya masyarakat lewat wakil-wakilnya. Nah jangan khawatir, urusan ini tetap kita nanti berlanjut. PJ Wali Kota itu hanya meneruskan itu, dan kita ada 3 pintu, ada 9 orang, dan tidak bisa pun
DPRD Kota Malang memaksakan, tapi kita tetap hanya mengajukan produk lokal. Kami DPRD Kota Malang tidak mau dimasuki pintu provinsi dan pintu Kemendagri karena mereka sudah punya pintu masing-masing. Begitu. Kami menjaring 5 nama dan tanggal 3 Agustus sudah akan kami paripurnakan 3 nama itu. Artinya ini bukan saingannya Pak Wali, tapi pas nanti Pak Wali berhenti 24 langsung pelantikan juga. Kan gitu. Terus kemudian nanti kita siapkan, sudah disiapkan sama Pak Wali, nanti bisa kenalnya nanti di Balai Kota setelah pelantikan di Gerahadi ya, karena pelantikannya bukan Dewan yang melantik, tapi di Gubernur serta ya di Jawa Timur ada 18, termasuk nanti 1 gubernur yang habis Desember, begitu. Karena 18 bupati dan wali kota. Nah disinilah nanti kita monggo di PJ ini karena masih punya RPD, celah kita masuknya di situ, di RPD, penyempurnaan RPD-nya. Saya yakin namanya itu masih buatan manusia, pasti ada kelemahan dan kelebihannya, dan kelebihannya ayo tetap kita jalankan, dan dorong kelemahannya nanti kita sempurnakan lagi. Intinya adalah bahwa masyarakat masih tetap punya wakil di situ, tapi saya tolong di forum ini saya sampaikan bahwa pilihan penentuan PJ ini saya selalu sampaikan pada anggota saya bahwa tikungan tajam ada polinya, jangan sampai terpleset di sini. Saya sedih melihat, sering saya sebenarnya ingin langsung berkomentar ketika ada masyarakat yang dengan entengnya bilang pasti ada politik uang di situ. Inilah yang sering membuat saya prihatin. Kenapa setiap event-event begitu selalu diidentikan dengan politik uang? Begitupun dengan pileg. Sering saya melihat kenapa orang mau jadi dewan harus orang kaya. Tidak ada sama sekali transaksi apapun di situ, karena tidak menguntungkan. Orang Jawa itu kan harus punya prinsip filosofi, jangan pernah mau dipangku. Sekali kita dipangku mati. Kan gitu. Di prosesnya sudah kita bermain-main, maka jadinya tidak akan bagus dan tidak ada jaminan yang kita usulkan akan jadi. Sehingga ini hanya sebatas kita mengantarkan ke pintu gerbang. Di dalam setelah masuk gerbang itu silakan kamu berbuat apa di situ. Kan gitu. Dan ini adalah proses politik di situ. Saya yakin Bu Khofifah punya kepentingan politik yang besar di situ. Dan ini sebenarnya kalau yang diusulkan di situ sebenarnya adalah Pak Wali. Pak Wali yang bisa bisik-bisik sama Khofifah siapa yang menjadi PJ. Tapi kita berharap adalah usulan dari Dewan karena kita tidak perlu penyesuaian lagi. Karena kita sudah kenal. Makanya kita kemarin ngambil itu adalah dari produk pemerintah Kota Malang sendiri. Saya rasa itu dulu informasi yang bisa kita sampaikan. Dalam kesempatan terakhir saya ingin menyampaikan bahwa ayo kita lanjutkan api perjuangan dari Pak Sutiaji, kita buang abunya. Ya, api perjuangannya kita ikuti dan abunya kita buang jauh-jauh, kita lanjutkan. Bagaimana nanti selanjutnya? Tentu saja masyarakat akan menilai, mengevaluasi setiap 5 tahun sekali. Khusus untuk kali ini pilkada akan dievaluasi 6 tahun. Ya kan? 6 tahun karena pilkada baru November 2024. Kalau DPRD akan dievaluasi 5 tahun pas. Karena kita berakhir nanti di tanggal 24 Agustus 2024 persis. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sekali lagi terima kasih. Plus untuk kita semua. Ya kalau Pak Madi punya Merdeka, Malang Posko Media juga punya lebih hebat. Kalau saya bilang Malang Posko Media, bilang lebih hebat. Malang Posko Media, Malang Posko Media, Malang Posko Media, terima kasih Pak Wali Kota, terima kasih Pak Madi, Pak Wakil, Pak Budi dan seluruh undangan, Pak Indra, Pak Mbak.
Pak Junardi, Pak Muzaki, Pak Darno, Pak Imam Muslim, Pak Manduri, Pak Ica, dan seluruh undangan yang hadir, Pak Pur sudah berkenan mengikuti jalannya sampai tuntas. Pak Wali juga hampir 1 jam lebih. Ya, mudah-mudahan kerasan di Malang Puskumedia dan semakin sering datang ke sini. Terima kasih sekali lagi, kami tidak bisa memberikan apa-apa, nanti cuma ada souvenir di akhir, nanti kita bisa berfoto bersama. Saya serahkan acara selanjutnya kepada Mas Aing. Oke, dulu aja buku dulu aja. Masing-masing 2 buku. Satu, dua, tiga. Ya. Ya. Kali mau izin. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Orang pengalaman itu suka pantun ya. Balik. Oke, ya. Satu, dua, tiga. Yes, nuwun. Tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Ya, karena memang ini usia kan. Tapi mampunya kan Oke, ya. Pak Wali, diaturi ke atas dulu biar tahu gudangnya apa gudang Anda kasih. Oh. Ya, ini kan belum tadi. Wow. Ini yang Megaton, Leon, Andri, ini saya, ini Pak Amudi, Pak Nugroho. Di sana ruang Ini ruang digital, podcast. Podcastnya belum ya? Udah mulai? Kita salam Masuk tadi. Buat buka buat 23. Wah, 23 di sana. Oh gitu ya. Satu. Kalau Pak Marti foto kita nanti dari awal beritanya ya. Ini lama deh. Ini orang online, digital orang digitalnya. Ini online wartawan. Enggak, yang real time tadi komunikasinya tetap dengan redaktur. Iya, Oh iya. masuk ke redaktur. Masih kita tempatkan baik sebagai unit dari redaksi. Ya, harus itu. Nah, ciri nanti PB-nya ciri kewartawanan. Ya. Bisa.